nama saya Masjid Rofiuddin dari kelas SI 4406 yang bernomor NIM 12022041008. Yang terhormat Ibu Ari Puspitasari selaku dosen Kepemimpinan dan Komunikasi Interpersonal, izinkan saya untuk berpresentasi guna memenuhi tugas besar dari Kepemimpinan dan Komunikasi Interpersonal. Self-awareness merupakan kemampuan atau keterampilan seseorang agar dapat memahami dirinya sendiri dan semaksimal mungkin. Dari pengertian tersebut, dapat kita pahami bahwa setiap orang pasti memiliki keterampilan yang berbeda-beda. Tiap individual pasti juga memiliki kekuatan dan kelemahan diri yang berbeda dengan individual lainnya. Dan itu sesuatu yang unik bagi individual tersebut. Self-awareness dapat membantu seseorang tersebut untuk mengembangkan potensi yang terdapat pada dirinya dan tentunya menentukan perilaku yang sesuai dengan keterampilan seseorang yang ia miliki. Pada era COVID-19 saat ini, banyak sekali berbagai permasalahan yang muncul akibat dari dampak pandemi COVID-19. Seperti yang kita rasakan saat ini, biasanya seminar dapat dilakukan secara pertemuan fisik, namun aktivitas tersebut harus digantikan dengan pertemuan dalam jaringan atau online. Itu juga salah satu anjuran untuk menaati pemerintah. Kita melakukan aktivitas sehari-hari seperti bekerja, bermain, sekolah, dan lain-lain itu dilakukan secara pertemuan fisik, melainkan sekarang semua itu tergantikan secara online. Seakan kegiatan di dalam rumah yang berulang secara terus-menerus membuat kita menjadi terbatas dalam beraktivitas. Dan tentu itu membuat sebuah hal baru, yaitu kejenuhan. Dikarenakan hanya melakukan kegiatan di rumah saja, hal ini tentu menjadikan seseorang bahkan lupa akan jati dirinya untuk memahami dirinya sendiri, sehingga mengidap stres yang berlebih akibat kurangnya bersosialisasi secara fisik. Di sini saya memiliki beberapa pengertian dari self-awareness dan kemampuan diri. Untuk yang pertama, saya jelaskan dari self-awareness yang dimulai dari Daniel Goleman pada tahun 2001 menyatakan bahwa kesadaran diri adalah kemampuan individual dalam memahami dirinya dalam aspek kehidupan sosial. Aspek tersebut meliputi pemahaman emosi, pemahaman tentang kekuatan dan kelemahan pada individu tersebut, serta pemahaman akan kebutuhan individu tersebut. Juga dorongan terhadap nilai sosial dan dampak akan perilakunya terhadap masyarakat yang luas. Selain itu, kesadaran diri juga berarti menetapkan tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. Untuk yang selanjutnya, saya mempunyai pendapat dari Dover Speck pada tahun 2009. Di sini dia menjelaskan bahwa kesadaran diri itu adalah suatu cara individu untuk memahami dirinya semaksimal mungkin. Maka dari itu, pada masa remaja, seorang individu bisa belajar mengenal dirinya sendiri agar bisa menentukan tujuan hidup di masa depan. Selain itu, jika seseorang remaja dapat memahami dirinya sendiri, maka kelak ketika remaja tersebut hidup bermasyarakat, bahkan untuk berinteraksi satu sama lain, remaja tersebut juga bisa memahami individu yang lainnya. Bahkan itu pun bisa dilakukan dengan mudah. Remaja yang dapat berkomunikasi dengan orang lain, baik dengan orang yang tidak dikenal atau sahabat atau bahkan teman atau keluarganya, itu dia dapat berinteraksi dengan mudah. Dalam hal berkomunikasi, remaja tersebut relatif jujur dan terbuka. Itu adalah salah satu ciri remaja yang memiliki perilaku asertif. Berdasarkan dua pendapat yang saya sebutkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa self-awareness itu proses di mana ketika seseorang berusaha untuk memaksimalkan dan mengetahui atau mengenal dirinya sendiri, tentang dirinya sendiri, aktivitas yang dilakukannya dan menyadari posisinya dalam suatu lingkungan. Itu gunanya dan pentingnya self-awareness. Untuk yang sekarang, saya akan jelaskan tentang istilah-istilah kemampuan diri. Yang pertama, menurut Robbins and Judge, kemampuan itu sering disebut dengan istilah ability, di mana kemampuan atau ability ini berarti kapasitas atau kesanggupan seorang individu. Kesanggupan apa? Kesanggupan dalam melaksanakan atau menyelesaikan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan adalah suatu penilaian teknis atas apa yang dapat dilakukan seseorang. Lalu yang kedua, saya mempunyai pendapat dari Dennis dan Patrick, di mana dia menjelaskan bahwa kemampuan adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu, maksudnya setiap individu.
yang kemungkinan individu tersebut dapat melakukan sesuatu dari apa yang ada di dalam dirinya. Hal ini yang dimaksud untuk menjelaskan mengapa seseorang bisa melakukan sesuatu yang menunjukkan ia dapat melakukannya. Dengan untuk menjelaskan apa yang orang miliki yang memungkinkan dia untuk melakukan sesuatu. Lalu pendapat terakhir, yaitu saya mempunyai pendapat dari Kruger, Smith, and Rhodes pada tahun 1996, di mana sebagai kapasitas yang dimiliki individu untuk memperoleh keterampilan tertentu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan yang spesifik. Kemampuan merupakan faktor keturunan atau karakteristik dari seseorang untuk memungkinkan dia dalam menampilkan atau mempelajari perilaku atau kinerja dari tipe pekerjaan tertentu. Berdasarkan pendapat yang saya jelaskan di atas atau saya jelaskan sebelum ini, dapat disimpulkan bahwa kemampuan itu karakteristik dalam diri individu yang menunjukkan kapasitas atau kesanggupan individu untuk memperoleh keterampilan tertentu yang diperlukan dalam melaksanakan dan menyelesaikan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Di sini saya akan bahas tentang salah satu kasus yang sempat viral di Indonesia yang mengulas tentang sekolah daring. Dikutip dari tribunnews.com, salah satu warga yang bermukim di Dusun Bonto Tene, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, diduga melakukan bunuh diri dengan menenggak racun. Setelah diidentifikasi, ditemukan bahwa korban adalah salah satu siswi kelas 2 SMA yang mengidap stres atau depresi yang berlebih akibat sekolah daring. Saat pihak berwajib menelusuri jejak kematian siswi tersebut, ditemukan sebuah gawai dan kemasan racun rumput di sekitar lokasi TKP. Saat diselidiki isi gawai korban, polisi menemukan sebuah video berdurasi 32 detik yang ternyata adalah video di mana sang siswi tersebut sedang menenggak racun dan sekarat. Menurut para saksi, siswi tersebut sering mengeluh pada temannya akibat banyak tugas yang diberikan oleh gurunya. Dan jaringan internet di desa tersebut juga sangat minim, sehingga siswi ini terdorong untuk melakukan bunuh diri akibat frustasi atas problematika sekolahnya. Dari kutipan berita tersebut dapat kita bahas bahwa self-awareness atau pemahaman diri di era pandemi yang korban diceritakan pada berita tersebut mengalami depresi berlebih akibat ia tidak dapat beradaptasi dengan masalah yang ia alami. Seketika itu juga ia tidak sadar akan jati dirinya dan lebih memilih untuk melakukan bunuh diri. Mungkin bagi dia bunuh diri itu sesuatu problematika, sesuatu pemecah problematika. Ya. Menurut survei dari KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengatakan angka kematian pada era pandemi tahun 2020 meningkat pesat, terutama di kalangan pelajar di Indonesia. Diduga faktor sekolah daring yang dibebankan tugas berlebihlah akibat depresi para murid di Indonesia. Berdasarkan survei di berbagai wilayah, para murid mengaku bahwa 72,3% beban tugas daring perharinya dengan waktu tenggat atau waktu deadline yang jangka waktunya relatif cepat itu membuat para murid depresi sehingga para murid terdorong untuk mengerjakan tugas di bawah tekanan yang tinggi. Tak heran, pada November tahun 2020, banyak dari para murid mengalami depresi hingga putus sekolah bahkan insiden bunuh diri. Kita sebagai insan yang berakal harus menghadapi segala persoalan hidup dengan cara jalan keluar yang baik. Dan mengenal diri adalah cara terbaik untuk mendapat jalan keluar yang efektif. Karena di era pandemi ini, kita sulit untuk keluar rumah. Kita pun sulit mendapatkan bantuan dari orang lain. Maka dari itu, perlunya kita mengenali diri sendiri. Berdasarkan pembahasan yang kita bahas sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa betapa pentingnya kita mengetahui besar kemampuan atau keterampilan yang terdapat pada diri kita sendiri agar kita dapat membatasi diri terhadap batas kemampuan kita. Terkadang banyak sekali individu atau murid mahasiswa orang-orang yang tidak dapat memaksimalkan kemampuan dirinya, entah itu kurang maksimal atau lebih maksimal atau tidak dapat maksimalkan secara penuh. Lalu mereka pun akhirnya memaksakan diri untuk melampaui batasan diri mereka sehingga berakibat fatal pada dirinya.
Itu semua menjadikan tidak terkontrolnya kinerja emosional pada individu tersebut dan berujung stres, yang menjadi penyebab parahnya kasus bunuh diri dan hal buruk lainnya. Untuk dijadikan keputusan alternatif agar individu tersebut terhindar dari problematika hidup, solusinya yaitu mengetahui akan batas kemampuan diri kita. Apabila diri kita mampu untuk melewati batas tersebut tetapi tidak membuat diri kita terbebani, maka kita mendapat suatu pencapaian yang besar dari dugaan kita sebelumnya. Untuk itu, dari semua persoalan yang ada di dalam hidup kita harus mengambil sebuah keputusan bahwa kita harus berusaha atas persoalan hidup. Namun jangan terlalu memaksakan diri untuk menemukan jalan keluar yang cepat. Demikian, jalan keluar yang cepat itu akan menjadi sebuah masalah yang baru. Kita harus pandai-pandai memilih apa yang ada di hidup kita. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.